Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Tema kita pada hari ini adalah kemuliaan bulan Ramadan. Cukup penting untuk kita bahas karena kalau kita tidak memaknai kemuliaan atau keistimewaan Ramadan, maka kita akan menyia-nyiakan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Misal ya, ada permata yang paling mahal di dunia ya, Pearl of Allah, itu harganya 40 juta dolar Amerika ya. Jadi kisarannya sekitar 600 miliar. Orang yang tidak paham akan nilai batu permata itu, kalau dikasih batu itu apa yang akan dilakukan? Paling untuk jadi ganjil pintu ya, atau diongkokkan begitu saja. Nah, jadi kita akan membahas keistimewaan-keistimewaan sehingga kita kemudian begitu meyakini kemuliaan Ramadan sehingga kita tidak menyia-nyiakan Ramadan yang Allah hadiahkan kepada kita. Yang pertama, Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu azim. Ya, jadi tidak akan menjadi istimewa kalau fungsi ya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu fungsinya yaitu hudan ya, petunjuk apa? Petunjuk untuk kita selamat sampai di surga. Kemudian fungsi bahwa ayat-ayatnya itu saling menjelaskan juga tidak kita hadirkan, dan fungsi Al-Quran menjadi pembeda ya antara yang benar, yang salah, yang hak, yang batil ya. Jadi kalau misalnya kita menyederhanakan aktivitas yang kita lakukan, yang paling istimewa yang terkait Al-Quran hanya membaca saja ya, mengejar khatam, maka keistimewaan itu tidak muncul. Memang benar ya, pahala satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau kita khatamnya banyak, maka berapa tuh pahala melakukan kebaikan yang kita peroleh. Tapi ketika kita tidak mendalami kandungannya, ya kita tidak mengejar 3 fungsi tadi ya, petunjuk dan penjelasan-penjelasan serta pembeda yang ada di dalam Al-Quran, maka kita bisa tersesat. Kita bisa beramal atau beribadah tidak mengikuti Al-Quran, dan itu menjadi tidak bernilai ya, habaan mansuro, menjadi debu-debu yang berterbangan ya. Jadi kemuliaan Ramadan itu akan akan tergantung bagaimana kita memuliakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Kemudian keistimewaan yang kedua di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Di situ disebutkan bahwa karena kesempatan waktu yang sempit ya, kita hanya mengambil satu saja keistimewaan dari Lailatul Qadar, yaitu khairum min alfi syahr ya, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan malam 1000 bulan ya, tapi lebih baik dari 83 tahun lebih. Jadi kebaikan-kebaikan apa saja, amal soleh apa saja yang kita mendapatkannya, kita melakukannya di Lailatul Qadar, ibarat kita melakukannya lebih dari 80 tahun gitu ya. Istimewa nggak sih? Istimewa, karena usia kita aja kisarannya hanya sekitar 60 tahun gitu ya. Nah, ini kita seperti beramal lebih dari 80 tahun. Terserah kita memaknainya lebih dari 80 tahun itu berapa. Ya, mau 1000 tahun misalnya gitu ya. Dan kita sebenarnya kan bersaing dengan umat-umat sebelum kita yang usianya itu ribuan tahun ya. Misalnya kayak Nabi Nuh saja disebutkan di dalam Al-Quran berdakwah 1000 kurang 50, berdakwah 950 tahun. Ya, dakwah itu kan tentu saja sudah dewasa. Jadi usia Nabi Nuh kan sekitar ribuan. Nah, umatnya pasti sekitar segitu. Kita bersaing dengan umat-umat yang beribadahnya itu ribuan tahun. Nah, dengan adanya Lailatul Qadar, maka insya Allah kita bisa bersaing. Dan ini keistimewaan yang sangat besar. Kemudian keistimewaan yang berikutnya yang membuat Ramadan itu menjadi mulia adalah adanya sarana pengampunan dosa yang Allah hadirkan pada kita ya. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi kalau kita pas melakukan tarawih itu di Lailatul Qadar
ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang peluangnya lebih panjang yaitu setiap hari, yaitu man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang tarawih dari 30 hari itu mana nih yang kita dapatkan imanan wahtisaban, ya syaratnya terpenuhi, maka dosa kita akan diampuni. Ya, itu malam. Di siang hari man shoma Ramadana, siapa yang saum Ramadan imanan wahtisaban, ya dengan keimanan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu juga peluangnya sebulan, ya. Jadi karena kita semua menyadari tidak ada yang bersih dari dosa, maka ini keistimewaan yang sangat-sangat besar, ya. Jadi itu yang ketiga yang membuat Ramadan itu mulia. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang berkaitan dengan Ramadan adalah bahwa memang dibangun suasananya ya oleh Allah sehingga ini cocok buat pesantren menempa kita untuk lulus, ya, tujuannya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yaitu apa? Pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ya. Jadi kalau peluang itu sudah dibangun oleh Allah kemudian kita tidak merasakan keistimewaan tadi, ya akhirnya kita tidak bisa merasakan kemuliaan kemuliaan Ramadan, ya. Jadi optimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan karena itu dimudahkan sekali oleh Allah, ya. Contohnya apa? Banyak sekali orang misalnya di luar Ramadan tidak menutup aurat, yang tidak pernah kenal sholat jadi sholat, yang tidak pernah ke masjid jadi ke masjid dan seterusnya. Memang itu sudah dirancang oleh Allah. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat adalah babur royan, ya. Pintu khusus di surga yang ini hanya boleh dilewati, dimasuki melalui pintu ini ke dalam surga, yaitu orang-orang yang saum, ya, orang-orang yang berpuasa, ya. Jadi mudah-mudahan 4 hal ini saja sudah demikian sangat membuat keyakinan kita kuat akan kemuliaan Ramadan, ya, sehingga kita tidak menyia-nyiakan, ya, mengonggokkan begitu saja hadiah yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab.